Baik, selamat pagi semua. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang materi turunan. Perkenalkan, saya Farhan. Nama saya René Hanfi. Nama saya Muhammad Madi Ali. Nama saya Mega Jonathan. Untuk pertama-tama, pengertian turunan akan dijelaskan oleh Muhammad Madi Ali. Oke. Jadi di sini kita akan membahas tentang pengertian turunan. Apa sih turunan itu? Turunan atau diferensial adalah konsep dalam kalkulus yang mengukur seberapa sensitif suatu nilai fungsi berubah terhadap perubahan variabelnya. Secara sederhana, turunan adalah tingkat perubahan sesaat dari suatu fungsi seperti menghitung kecepatan instan mobil pada titik waktu tertentu. Secara grafis, turunan mewakili gradien kemiringan garis singgung kurva pada suatu titik. Lanjut, ada konsep turunan. Jadi di sini konsep turunan itu f aksen x sama dengan lim h menuju 0 fx plus h min fx per h. Dengan syarat fx memiliki nilai limit. Turunan dapat dinotasikan dengan f aksen x merupakan turunan dari fx. Y aksen sama dengan f aksen x merupakan turunan dari y sama dengan fx. dy per dx sama dengan df x per dx merupakan turunan dari fungsi dalam x. Lanjut, di sini ada contoh soalnya. Fx sama dengan x pangkat 2. F aksen x sama dengan lim h menuju 0 x plus h pangkat 2 min x 2 per h. Jadi x Oke. Di sini ada contoh soal f aksen x sama dengan lim h sampai menuju 0 x plus h pangkat 2 min x pangkat 2 per h. Jadi pertama kita inikan dulu karena ini adalah x plus h pangkat 2. Jadi kita ubah dulu. Ubahnya itu x plus h kali x plus h. Jadi kali silang ya teman-teman. Ini kali ini. Jadi nanti akan ketemu jawabannya itu lim h 0 x pangkat 2 plus 2xh plus h pangkat 2 dikurang x pangkat 2 per h. Nah, kalau udah ketemu kayak gini, lanjut kita ke bawahin turunan itu lim h 0 2xh plus h pangkat 2 per h. Ini kita bisa coret teman-teman ininya x makanya di bawah x-nya hilang. Jadi hasilnya cuma 2xh plus h pangkat 2 per h. Nanti akan dapat, ini kita faktorkan teman-teman. Jadi faktorkan itu seperti difaktorkan h 2x plus h. Nah nanti ini kita faktorkan jadi kayak gini. Kan kalau di ini juga dikali silang, hasilnya juga seperti ini. Terus ini kita coret, tinggal hasilnya itu 2x plus h. Hasilnya itu adalah 2x. Kenapa hanya tidak taruh bawah? Karena h itu menuju 0, jadi h sama dengan itu 0. Jadi tidak perlu ditulis. Jadi jawabannya hanya 2x. Nah, di sini ada rumus dasarnya aja. Rumus dasar berapa rumus penting? D per dx, C sama dengan 0 sama dengan atau konstanta. D per dx
X ada pangkatnya misalnya N sama dengan N yang maju ke depan, X-nya N-nya dikurang 1. D per DX, C kali F kali X sama dengan C kali F aksen X. Penjelasan, pangkat turun ke depan dan pangkatnya juga dikurangi 1. Lanjut ke aturan dasar turunan fungsi. Pertama ada turunan konstanta. Pengertiannya itu, jika fungsi hanya berupa angka, tidak ada variabel, maka turunannya 0 karena tidak ada perubahan. Misal, fx sama dengan 5 sama dengan 0, fx 100 0, terus juga 50 juga 0. Karena itu konstanta. Tidak ada variabelnya. Nah, yang kedua ada aturan pangkat, power rule. Paling dasar dan paling sering dipakai untuk mencari turunan fungsi berbentuk pangkat. Bentuk umumnya itu fx sama dengan x pangkat n, f aksen x sama dengan nx n-1. Cara menggunakannya, langkah pertama kita ambil pangkatnya n-nya terlebih dahulu ke depan, lalu pangkat yang ini dikurangi dengan 1. Nah, ini contohnya teman-teman. Contoh pangkat positif. Contoh pangkat positif x pangkat 2. Nah, kenapa bisa jadi 2x? Nah, ini kayak cara ini. 2-nya pindahin ke depan jadi 2 dan ininya dikurangin 1. Jadi 2 kurang 1 itu kan 1. Jadi X aja. Nggak usah satunya juga tulis. Jadi hasilnya 2X. Nah, X pangkat 3 sama dengan sama kayak tadi 3 ke depan X dan 3-nya itu dikurangi 1. Jadi X pangkat 2. Dan X pangkat 5 sama dengan sama. Contoh pangkat negatif juga seperti itu, teman-teman. Dan yang ketiga ada konstanta dikali fungsi. Aturan ini menjelaskan cara menurunkan fungsi yang dikalikan dengan konstanta angka tetap. Cara menggunakannya itu, biarkan konstanta tetap, turunkan fungsi di dalamnya, kalikan hasilnya dengan konstanta. Contoh yang pertama, fx sama dengan 3x pangkat 2. Jadi seperti langkahnya, biarkan 3-nya diam di sini dan turunkan fungsi di dalamnya. 2 itu pindahin ke depan. Jadi 2x sama dengan 3 kali 2x 6x. Dan ini juga contoh kedua, fx sama dengan 5x 3. 5-nya kita diemin, 3-nya kita majuin ke depan, dan 3-nya kita kurangin 1, 2. Nah, kenapa ini tidak ada ininya? Karena 2 kurang 1 itu 1, teman-teman. Jadi kita tulis x aja. Lanjut. Nah, turunan fungsi aljabar. Turunan dari fungsi berbentuk polinom atau aljabar. Jadi rumusnya itu x pangkat n sama kayak tadi. N pindah ke depan x n-1 konstanta 0 jumlah turunan masing-masing. Contohnya itu y sama dengan x pangkat 3 plus 2x. Y aksen sama dengan 3 ke depan dan 3 ini kurang 1. Jadi 3x 3 kurang 1 2 plus 2. Kenapa ini nggak ada x-nya? Kan juga kalau x itu ini kan 1 kurang 1 0. Jadi kita tulis 2 aja. Arti simbol n pangkat d per dx sama dengan turunan terhadap x. Turunan fungsi komposisi. Turunan fungsi di dalam fungsi. Rumusnya itu dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Arti simbolnya u sama dengan fungsi dalam dy per dx turunan total. Cara turunan luar kali turunan dalam. Contoh, y x pangkat 2 plus 1 3. Nah, contohnya itu kita 3-nya kita pindahin ke depan. Ini tetap x pangkat 2 plus 1 dan 3-nya itu kita kurang 1. Nah, hasilnya 2 plus 2x. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Turunan fungsi implisit. Fungsinya tidak ditulis langsung. Y sama dengan fx. Contoh bentuknya ada x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Ini ada contohnya. Cara mengerjakannya yaitu turunkan semua terhadap x, terus ingat turunan y, lalu dipakai ke dy per dx seperti x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. 2x plus 2y dy per dx sama dengan 0. Dy per dx sama dengan min x per y. Turunan order tinggi. Turunan order tinggi adalah turunan yang dilakukan lebih dari satu kali. Turunan pertama yaitu perubahan pertama, turunan kedua perubahan dari perubahan, turunan ketiga perubahan yang lebih lanjut,
tergantung yang diminta. Contohnya Y aksen, itu Y aksen ada turunan pertama, Y aksen kedua ada turunan kedua. Ini ada contoh-contoh beberapa bentuk penulisannya. Y aksen sama dengan dy per dx, turunan pertama, Y aksen kedua d kuadrat, Y per dx kuadrat. Di turunan keduanya, Y aksen ketiga, d pangkat 3, Y per dx pangkat 3, ini turunan ketiganya. Terus turunan lalu tinggi. Ini ada rumusnya, Y pangkat n sama dengan dn Y per dx pangkat n. Arti simbolnya n sama dengan urutan turunan, d pangkat n Y sama dengan turunan ke n, dx pangkat n sama dengan terhadap x banyak berapa kali yang diminta. Cara mengerjakannya, yang pertama turunkan fungsinya, terus nanti dapat turunan pertama, turunin lagi sesuai yang diminta, dapat turunan keduanya, terus diulangi terus sampai hasil yang diinginkan keluar. Nah, di sini ada contoh soalnya ya, Y sama dengan x pangkat 3. Nah, kalau angkanya diturunin dulu, Y x yang pertama 3x kuadrat, 3-nya diturun jadi sini, terus dikurang 1 jadi 3x pangkat 2, turunan keduanya jadi 6x, turunan 3-nya jadi 6x-nya dihilangin. Turunan trigonometri. Ini ada rumus dasarnya, sin x menjadi cos x menjadi min sin x, tan x menjadi sec x. Terus ada tambahannya, sec x jadi sec x tan x, cos x jadi min cs cx. Ini contohnya ya, Y sama dengan sin x plus cos x, Y aksennya cos x min sin x. Ini ada turunan inverse-nya trigonometri, turunan fungsi kebalikan dari trigonometri yang tadi. Terus rumusnya aksin x 1 per akar 1 min x kuadrat tan x menjadi 1 per 1 ditambah x kuadrat. Ini penjelasan sederhananya. Kalau misalkan sin x sama dengan 0,5, maka x aksin 0,5 sama dengan aksinya mencari sudutnya, bukan hasil sinnya. Nah, dalam matematika khususnya trigonometri, aksi dipakai untuk menunjukkan fungsi kebalikan inverse dari fungsi trigonometrinya. Ini turunan contohnya, sin 30 derajat sama dengan 0,5, aksinya 0,5, jadi ya sama aja sama dengan 30 derajat, cuma kebalikannya doang. Di sini pada tan 45 derajat sama dengan 1, menjadi ak tan 1 sama dengan 45 derajat. Penerapan turunan. Jadi di sini ada garis singgung, artinya kita cari turunan dulu lalu substitusi titiknya. Konsep pertamanya adalah berupa Y sama dengan fx disinggung x1, y1. Gradien M sama dengan f turunan 1 x1. Rumus garis Y dikurang y1 sama dengan M x kurang x1. Arti simbol x1, y1 sama dengan titik singgung M itu gradien hasil turunan, Y variabel fungsi. Garis singgung adalah garis yang menyentuh lepas di satu titik dan memiliki kemiringan atau disebut juga gradien yang sama dengan berapa di titik itu. Dalam kalkulus, gradien garis singgung sama dengan turunan dy per dx. Contohnya di sini ada tentukan garis singgung fungsi y sama dengan x pangkat 2 di titik x2. Cara mengerjakannya, tentukan fungsi y sama dengan fx, cari turunan f turunan x, substitusi nilai x ke turunan, dapat gradien, masukkan ke rumus garis. Y1 sama dengan 2x, gradien di x2, M sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4, Y sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4, jadi 2,4. Masukkan ke rumus Y dikurang 4
sama dengan 4x kurang 2, Y sama dengan 4x kurang 4. Fungsi naik turun. Pengertian fungsi naik, nilai fungsi makin besar saat x bertambah. Fungsi turun, nilai fungsi makin kecil saat x bertambah. Hubungan dengan turunan f(x) 0 fungsi naik, f(x) kurang lebih dari 0 fungsi turun. Grafik positif naik, negatif turun.
Oke, di sini ada contoh 1 Y sama dengan X pangkat 2 kurang 4X. Aksen diturunkan 2 yang maju, jadi 2X kurang 4. 2X kurang 4 sama dengan 0. X nya ketemu 2, jadinya 2 kecil daripada 0 itu positif, yaitu naik. Terus ada contoh 2, Y sama dengan min X pangkat 2 ditambah 2X, diturunkan Y aksen sama dengan min 2X tambah 2, min 2X tambah 2 sama dengan 0, jadi hasilnya 0. Maksimum dan minimum. Pengertian: maksimum nilai terbesar fungsi, minimum nilai terkecil fungsi. Syaratnya titik ekstrim terjadi saat f turunan sama dengan 0. Posisi turunan kedua, f aksen 2 lebih besar daripada 0, maksimum. F aksen 2X lebih kecil, minimum. F aksen sama dengan 0, titik belok atau disebut juga stasioner. Fungsi ini digunakan untuk menentukan puncak dan lembah grafik. Optimasi adalah penggunaan turunan untuk mencari nilai maksimum atau minimum dalam masalah nyata. Langkah bentuk fungsi, misal luas volume. Turunkan fungsi, tentukan f aksen sama dengan 0, tentukan jenisnya max atau minimum. Nilai rata-rata. Jika fungsi kontinu pada interval A, B, maka ada titik X 0 sehingga f aksen X sama dengan fb kurang fa per b dikurang A.
ada contoh soal satu, kita pakai rumusnya, kita masukin fx sama dengan x2 di interval 1,3, f masukin 3 pangkat 2 sama dengan 9, f pangkat 1 pangkat 2 sama dengan 1, 9 dikurang 1 per 3 dikurang 1 sama dengan 8 per 2, kita bagi hasilnya jadi 4. Nah, untuk yang terakhir ada kesimpulan, teman-teman. Jadi kesimpulannya itu turunan merupakan bagian dari kalkulus yang digunakan untuk menentukan laju perubahan suatu fungsi terhadap variabelnya yang dinyatakan dalam bentuk f aksen x atau dy per dx. Dalam materi ini dipelajari berbagai jenis turunan seperti fungsi aljabar, trigonometri, inverse trigonometri, logaritma, eksponen, serta turunan implisit dan komposisi yang semuanya memiliki aturannya masing-masing. Namun tetap berlandaskan konsep yang sama. Turunan tidak hanya digunakan untuk menghitung perubahan, tetapi juga memiliki banyak peranan, seperti menentukan garis singgung, fungsi naik dan turun, nilai maksimum dan minimum, dan optimasi serta nilai rata-rata. Oleh karena itu, turunan menjadi konsep penting yang tidak hanya berguna dalam matematika, tetapi juga dalam berbagai bidang seperti fisika, teknik, dan ekonomi. Nah, sekian presentasi dari kami. Sebelumnya, teman-teman ada yang mau bertanya? Di sini kita membuka sesi tanya jawab. Nama saya Tari dari kelompok 3, ini 2025-080-10. Ini saya mau bertanya, coba tolong jelasin apa fungsi memiliki turunan kedua tapi tidak memiliki turunan pertama. Perkenalkan, nama saya Rikbiya. Saya ingin bertanya, gimana sih menerapkan turunan dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aura Citra Lestari kelompok 3. Coba tolong jelaskan apa fungsi memiliki turunan kedua tapi tidak memiliki turunan pertama. Jawabannya tidak bisa ya teman-teman, ada turunan kedua karena turunan itu harus ada turunan pertamanya dulu baru lanjut ke turunan kedua. Jadi tanpa turunan pertama, turunan kedua tidak akan bisa. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Tika. Untuk pertanyaannya, bagaimana turunan digunakan untuk menentukan sifat turun dan naik dari suatu fungsi? Nah, jawabannya, turunan digunakan untuk menentukan apakah suatu fungsi naik atau turun. Jika turunan pertamanya fx, f aksen x bernilai positif, fungsi jadi naik. Dan jika f aksen x bernilai negatif, maka fungsi jadi turun. Dengan melihat tanda turunan pada suatu interval, kita dapat mengetahui sifat naik dan turun dari fungsi tersebut. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Ricky. Pertanyaannya, penerapan turunan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya itu, turunan fungsi digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghitung laju perubahan, misalnya kecepatan kendaraan, pertumbuhan penduduk, dan keuntungan dalam bisnis. Mungkin sudah cukup untuk pertanyaan jawab. Selanjutnya kita buka sesi tanggapan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Sahab. Saya ingin memberi tanggapan. Mungkin untuk secara presentasi sudah bagus. Cuman jadinya terlalu banyak kejelasan ya, jadi pada boring, jadi banyak main HP, banyak ada yang tidur. Ya mungkin tadi dari saya. Perkenalkan, nama saya Michael Kamil. Tadi saya akan soal ada kalinya. Udah cukup bagus di bagian di Sin cos x kan. saya itu Ada kalinya loh itu. Sabar apa itu? Kalau ada kalinya pro tepat Baik, terima kasih yang sudah memberikan tanggapan. Selanjutnya ada kritik dan saran.
Silakan bagi yang ingin memberikan kritik dan saran kepada kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Panjat Bilarebi. Saya mau ngasih saran buat kelompok Mahdi. Buat Mahdi udah bagus banget ya, tapi saran yang buat lainnya suaranya agak kencang. Udah cukup segitu aja sih paling. Oke, perkenalkan nama saya Fahmi Sulaiman. Di sini saya akan memberi saran buat kelompok Mahdi. Kurang beberapa soal. Ya baik, terima kasih yang sudah memberikan kritik dan saran untuk kelompok kami. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.